penonton, bertemu lagi dengan saya Juanda Pangaribuan. Saya beberapa hari ini menerima banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ketentuan pelaksanaan dari tunjangan Hari Raya Keagamaan. Tidak lama lagi tahun ini kita akan memasuki Hari Raya Lebaran, dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu lalu saya berpikir ingin memperluas sumber jawaban bagi mereka-mereka yang menginginkan pengetahuan tentang tunjangan hari raya. Selaras dengan itulah saya membuat video ini, dan semoga ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan penjelasan tentang ketentuan pelaksanaan dari tunjangan hari raya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita atau dalam Hukum Ketenagakerjaan kita, tunjangan hari raya atau THR itu dikelompokkan sebagai pendapatan non-upah. Sebagai pendapatan non-upah, maka THR itu diberikan hanya satu kali dalam satu tahun atau satu kali dalam perayaan Hari Raya Keagamaan dari pekerja yang bersangkutan. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dalam hukum kita disebut sebagai hak normatif karena memang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Tenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 bahwa pengusaha berkewajiban memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja. Ketentuannya, pekerja yang sudah memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih, maka dia berhak mendapatkan THR sebesar sekurang-kurangnya 1 bulan upah. Kalau mau lebih, itu tergantung perusahaannya. Bagi mereka yang memiliki masa kerja start dari 1 bulan, tapi kurang dari 1 tahun, maka diberikan THR dengan perhitungan secara proporsional. Proporsional itu artinya perhitungannya tidak sebesar gaji 1 bulan. Jadi rumus perhitungannya adalah masa kerjanya dibagi 12 lalu dikali dengan upah yang diterima dalam 1 bulan. Adapun upah yang menjadi sumber atau dasar perhitungan THR adalah upah pokok atau gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap. Setelah dijumlahkan, maka itulah yang menjadi besaran THR yang akan diterima oleh pekerja. Saudara-saudara, terkait dengan THR dalam keadaan bangsa ini normal, maka yang saya sebutkan tadi menjadi ketentuan yang mutlak harus dilaksanakan. Nah, sekarang ada kondisi di negara kita ini di mana ada COVID-19. Sudah menjadi pengetahuan umum, ada sejumlah pengusaha yang mengeluhkan tentang ketidakmampuan membayar THR. Maka yang perlu saudara ketahui adalah bahwa ketentuan THR tadi itu hitungannya dalam keadaan yang sangat normal. Ketika ada perusahaan tidak mampu untuk memenuhinya, maka itu urusan lain dari ketentuan yang normal tadi. Negosiasi boleh dilakukan. Yang tren sekarang adalah ada pembayaran THR yang dilakukan dengan cara mencicil atau dilakukan secara bertahap. Itu karena perusahaan dianggap tidak mampu untuk membayar secara sekaligus. Nah, kalau saudara dalam keadaan seperti sekarang mempertimbangkan bersedia menerima pembayaran itu secara bertahap, yang perlu saudara lakukan adalah membuat kesepakatan itu ke dalam perjanjian bersama atau disebut PB. Nah, PB itu kemudian daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga itu menjadi pegangan bersama bahwa kedua belah pihak akan melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai dengan isi perjanjian bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau bicara tentang mencicil, itu adalah pilihan saja. Nah, ada anggapan bahwa kalau dia dicicil, ada keterlambatan dalam menerima. Ya, itu kenyataannya. Tapi bagi saudara, pertimbangkan keadaannya. Mungkin memang tidak semua perusahaan mengalami masalah dengan kondisi COVID ini. Tapi sekurang-kurangnya, dalam negosiasi Anda dengan majikan saudara, saudara bisa melihat batas-batas kemampuannya, sehingga saudara akan mengambil satu keputusan untuk menerima kesepakatan pembayaran secara bertahap.
Jika perusahaan memang dalam kondisi mampu, tidak ada gangguan apapun, kita tahu selama PSBB juga berlaku, ada sejumlah perusahaan yang tetap boleh beroperasi. Nah tentu mereka-mereka ini tidaklah tepat menggunakan isu COVID untuk tidak membayar THR. Tapi bagi mereka yang sama sekali berhenti, ini memang menjadi suatu masukan. Tapi itu bergantung pada saudara sekalian. Intinya adalah dalam saudara mau meminta hak saudara, bagi saudara sebagai pekerja, bagi pengusaha, kedua belah pihak ini harus saling memperhatikan kepentingan satu dengan yang lain. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jika THR itu tidak dibayar, maka ini bisa menjadi perselisihan hak. Kalau dia perselisihan hak, artinya ada perselisihan yang timbul karena ada hak yang diatur dalam undang-undang tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Oleh karenanya, bagi mereka yang dirugikan haknya boleh mengajukan perselisihan dengan melapor ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan bisa bahkan sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam konteks perselisihan hak, nyaris, apalagi ini namanya THR, nyaris Dinas Tenaga Kerja atau mediator dalam anjurannya, saya meyakini akan mengatakan pengusaha untuk wajib membayar THR-nya. Nah, yang jadi soal sekarang adalah, mungkin ini yang harus dicermati, ketika pengusaha mau membayar, tapi mengaku tidak bisa membayar sekaligus, inilah yang menjadi bahan pemikiran bagi saudara pekerja. Pertimbangkan ini baik-baik, karena pada akhirnya, menurut pemahaman saya, dicicil pun pada akhirnya hak pekerja akan diterima sepenuhnya. Ini bertarung hanya pada soal waktu. Mungkin karena dicicil butuh 3 bulan atau butuh 2 bulan waktunya, tapi pada akhirnya adalah menerima. Terkhusus jika saudara yang mau menerima THR ini memandang perusahaan ini masih akan eksis berjalan, maka sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran untuk menyelesaikan hal ini dengan cara menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan seperti mengajukan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja dengan konsep perselisihan hak. Demikian kira-kira penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara semua. Terima kasih.